dari mahasiswa program studi ekonomi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi persediaan pada mata kuliah manajemen operasional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami selaku mahasiswa program studi ekonomi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi ekonomi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi persediaan pada mata kuliah manajemen operasional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami selaku mahasiswa program studi ekonomi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Dwi. Saya mahasiswa aktif Universitas Nurul Jadid, Prodi Ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora. Baik, perkenalkan, nama saya Alfred Firdaus selaku mahasiswa program studi ekonomi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid. Baik, perkenalkan, nama saya Faiz Maki. Saya berasal dari Madura, mahasiswa aktif di Universitas Nurul Jadid, Prodi Ekonomi, Fakultas Sosial Humaniora. Baik, teman-teman mahasiswa semua, kami di sini akan menjelaskan mengenai materi persediaan yang ada pada mata kuliah manajemen operasional. Entah itu mengenai apa itu manajemen persediaan sendiri, mengapa persediaan itu penting di dalam bisnis, dan apa saja bentuk dari manajemen persediaan, beserta bagaimana cara mengetahui metode pada persediaan tersebut. Sebelum lanjut ke video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini agar supaya channel ini dapat berkembang ke depannya demi membagi pengetahuan seputar mahasiswa kepada kalian semua. Cikidot. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Apa sih manajemen persediaan itu? Manajemen persediaan itu adalah seluruh proses untuk mengelola persediaan, termasuk mengatur dan menjaga kesehatan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, seperti itu. Umumnya proses ini itu mencakup pemesanan, penyimpanan, penggunaan, dan perjualan persediaan. Baik, tidak hanya itu saja, proses manajemen persediaan itu juga mencakup tentang bagaimana perusahaan itu mengelola bahan mentah, komponen, produk jadi, serta pengelolaan pergudangan, pemrosesan, dan produk, seperti itu. Baik, apakah kalian tahu mengapa manajemen persediaan itu sangat penting bagi bisnis dalam sebuah perusahaan? Karena manajemen persediaan itu sangat penting untuk kesehatan perusahaan, yang dapat membantu memastikan persediaan stok barang itu sesuai atau tidak, seperti itu, sehingga tidak ada terlalu banyak atau terlalu sedikit untuk ngestok barang tersebut. Dan di lain sisi, manajemen inventaris itu juga dapat membantu perusahaan untuk membatasi risiko kehabisan stok dan catatan persediaan produk yang di dalamnya itu tidak akurat, seperti itu. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memahami dan menerapkan manajemen inventaris yang sangat tepat. Kemudian kita lanjut ke fungsi manajemen persediaan. Dari bisnis kecil seperti UMKM hingga perusahaan berskala besar sekalipun, itu semuanya membutuhkan manajemen inventaris yang tepat. Mengapa? Karena tujuannya itu untuk membantu bisnis memiliki operasional yang sangat baik, seperti itu. Namun tujuan dan fungsi itu persediaan tidak hanya itu saja. Masih ada beberapa fungsi lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai keuntungan dalam sebuah perusahaan, seperti itu. Yaitu adapun fungsi manajemen persediaan di antara lain, yang pertama itu mengoptimalkan pemenuhan persediaan, mengurangi biaya operasional, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, dan mencegah kerugian dari pembusukan, pengembalian, dan pencurian, seperti itu. Dalam materi manajemen persediaan juga terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja persediaan suatu perusahaan. Untuk faktor-faktornya itu terdiri dari faktor keuangan yang dapat mempengaruhi kepada manajemen persediaan perusahaan. Faktor pemasok juga dapat mempengaruhi kepada manajemen persediaan suatu
faktor lead time, jenis produk, manajemennya, dan bisa berasal dari faktor eksternal dari perusahaan tersebut. Itu faktor dari luar yang nantinya bisa mempengaruhi kepada sistem manajemen persediaan dari perusahaan tersebut. Dalam materi manajemen persediaan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja manajemen persediaan di dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, faktor yang dapat mempengaruhi terhadap manajemen persediaan perusahaan ini perlu diketahui oleh pihak-pihak perusahaan agar supaya nantinya manajemen atau kinerja manajemen persediaan perusahaan itu terselesaikan dengan maksimal atau sesuai dengan apa yang diimpikan oleh perusahaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja persediaan perusahaan ini terbagi menjadi 6 faktor. Faktor yang pertama ialah datang dari faktor keuangan perusahaan. Untuk faktor yang kedua ialah faktor pemasok. Faktor yang ketiga ialah faktor lead time. Faktor yang keempat ialah berasal dari jenis produk. Faktor yang kelima ialah berasal dari manajemen, dan yang terakhir yaitu berasal dari faktor eksternal perusahaan tersebut. Yang pertama ialah faktor yang mempengaruhi terhadap manajemen persediaan suatu perusahaan. Itu yang pertama adalah faktor keuangannya. Karena di dalam faktor keuangan suatu perusahaan itu mencakup banyak hal, entah itu dari biaya peminjaman, biaya pajak, biaya operasional gudang, dan biaya transportasi. Di samping itu, dari semua pembiayaan tersebut yang ada di perusahaan itu tidak bisa ditargetkan oleh perusahaan karena faktor perubahan dari biaya tersebut. Biaya tersebut tidak tetap, melainkan berubah-ubah. Kemudian faktor yang kedua itu datang dari pemasok atau supplier, yang mana supplier ini mengasok produk terhadap perusahaan ini tidak tetap atau tidak selalu tetap, melainkan berubah-ubah, tergantung, entah itu bisa tergantung dengan musim. Seumpamanya kita memproduksi payung, pemasok kalau bukan pada musim hujan, pemasok akan mengasok payung itu tidak terlalu banyak, hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat musim itu. Kemudian yang kedua ialah lead time atau waktu tunggu. Waktu tunggu ini dapat mempengaruhi terhadap persediaan suatu perusahaan. Karena waktu tunggu ini tidak dapat diestimasi oleh pihak perusahaan. Untuk faktor yang keenam itu terdapat pada jenis produk yang diproduksi oleh perusahaan. Perlu diketahui bahwasanya produk atau tidak semua produk itu dapat disimpan. Ada kalanya produk yang mudah basi apabila disimpan terlalu lama. Ada juga produk yang tidak mudah basi, bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebagian juga ada produk yang apabila disimpan dengan lama, produk tersebut akan mengalami kerusakan. Dan ada juga produk apabila disimpan terlalu lama itu tidak mengalami kerusakan. Oleh karena itu, pihak perusahaan perlu mengelolanya untuk memastikan bahwa produk persediaan itu masih layak atau produk persediaan ini sudah kadaluarsa. Jika dari pihak perusahaan sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mengatasi masalah ini, nanti kalau semisal masalah ini terjadi, pihak perusahaan akan menjalaninya dengan sesuai kendali yang telah dipersiapkan oleh pihak perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode manajemen persediaan yang umum digunakan bisnis. Yang pertama yaitu just in time management, merupakan metode manajemen persediaan yang berasal dari Jepang. Dalam penerapannya itu perusahaan memilih untuk tidak memiliki persediaan. Yang kedua, di
di sini economic order quantity. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah unit yang harus ditambah ke dalam persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Dengan demikian, perusahaan tidak akan memiliki persediaan yang berlebihan dan dapat meminimumkan biaya pemeliharaan, pengaturan, dan penyimpangan barang. Terus yang ketiga, material requirement planning. Metode manajemen persediaan yang satu ini bergantung pada perakiraan penjualan. Artinya produsen harus memiliki catatan penjualan akurat untuk memungkinkan perencanaan kebutuhan persediaan yang akurat pula, sehingga supplier atau pemasok dapat memenuhi kebutuhan persediaan barang dengan tepat waktu untuk memenuhi pesanan pelanggan perusahaan Anda. Terus yang keempat, periodic review. Metode ini dikenal juga dengan sistem review, yang dimana produk persediaan ini akan dipesan pada waktu yang sama di setiap periodenya. Namun demikian, jumlah barang yang dipesan akan ditentukan berdasarkan tingkat dipesan pada waktu sama di setiap periodenya. Di sini kita lanjut bagaimana cara memilih metode manajemen persediaan yang tepat. Mari di sini kita akan jelaskan. Memilih sistem atau metode manajemen persediaan sebenarnya adalah tentang bagaimana Anda akan mengidentifikasi fitur yang dibutuhkan oleh bisnis Anda. Apakah Anda perlu melacak seluruh pergerakan persediaan atau merencanakan persediaan atau bahkan keduanya. Dalam hal ini, Anda dapat memilih untuk menggunakan metode yang mana saja. Anda hanya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda dan apa tujuan dari dilakukannya manajemen inventaris bagi perusahaan Anda. Namun, yang penting adalah bagaimana Anda melakukan metode manajemen inventaris itu sendiri. Jika Anda melakukannya secara manual, maka kemungkinan besar pekerjaan Anda akan menjadi lambat dan tidak efisien. Oleh karena itu, Anda membutuhkan alat yang dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang dapat mengelola persediaan barang Anda. Misalnya seperti sistem CRM berbasis cloud yang dapat membantu memberikan wawasan tentang persediaan Anda secara komprehensif. Baik, terima kasih. Oke, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mudah-mudahan dari pemaparan materi tersebut dapat bermanfaat kepada kalian semua. Sebelumnya mohon maaf apabila dari pemaparan materi tersebut masih ada kekurangan, baik itu dalam segi penyampaian atau dari segi PPT yang dipaparkan di layar tadi. Kalau ada keterangan yang kurang dipaham, bisa langsung komen di komentar di bawah ini ya. Tinggalkan komentarnya ya. Tinggalkan ya. Mungkin hanya ini dari kami semua, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya guys. Like guys.